Jadi ya Muhaimin ini salah kostum, Ya. Anies salah kostum juga di tempat masing-masing. Ya itulah. Oh. Karena yang memakaikan kostumnya ini juga nggak ngerti kostum. Nah, Tapi alih-alih mengalami peningkatan pasca perjodohan politik ya antara Mas Anies dan Gus Muhaimin, justru di kantongnya PKB di Jawa Timur, PKB juga turun, Gus Muhaimin dan Mas Anies juga turun. Nah, ini apa sebabnya? Ini saya menarik untuk kita ulas. Perubahan dari hadiah umroh diganti menjadi dispenser dengan TV gitu. Konon kabar beritanya Caimin sendiri menang. Gimana ceritanya itu? Pantesan yang datang banyak. Soalnya kan banyak hadiahnya ya, dapat hadiah ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video, kurang lebih ada 3 video yang coba saya reaksi, yaitu terkait dengan paket Amin ya, Anies Cak Imin. Di sini seorang pengamat politik, Bung Kodari, menyampaikan beberapa statement atau pernyataannya terkait Anies dan Cak Imin ini. Mereka diberikan catatan sebagai paket yang mungkin salah pakai kostum menurut Bung Kodari ini, karena memang Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres, tetapi sesungguhnya basis masa Anies itu adalah di PKS, bukan di Nasdem sebenarnya. Dan juga Bung Burhanuddin, itu salah satu pengamat politik dan juga pemimpin salah satu lembaga survei ternama di Indonesia, ini juga menggambarkan bagaimana suara Anies dan Cak Imin ternyata tidak punya dampak apa-apa di Jawa Timur. Karena pertimbangan Surya Paloh menggandeng Anies dan Cak Imin dengan besar harapan untuk memecah suara NU dan juga untuk meraup banyak suara di wilayah Jawa Timur. Tapi kenyataannya ketika survei menunjukkan bahwa mereka berada di urutan ketiga dengan hanya belasan persen yang mendukung mereka. Ini adalah hasil survei. Tetapi lagi-lagi Anies sering menyampaikan bahwa survei itu tidak bisa dijadikan pegangan, karena terbukti di Pilgub tahun 2018 atau 2017 silam, 2019 itu juga di DKI ternyata Anies pada urutan ketiga dalam hasil survei, tetapi realitanya ya menjadi gubernur. Dan satu video terakhir ini masih mengangkat soal tagline dari paket ini adalah perubahan, dan ternyata seorang netizen menyampaikan bahwa tagline perubahan itu benar-benar sudah diwujud nyatakan oleh paket ini, yaitu dengan merubah bentuk hadiah. Dan hadiahnya seperti apa nanti kita saksikan dalam video ini selengkapnya. Banyak orang berpikir ini yang penting bisa nyapres, bukan yang penting bisa menang. sementara begitu, Ya sementara kan? begitu. Ya kan, kalau tidak ada perhitungan-perhitungan matang, Ya. ya, secara matematik, Ya. kemudian langsung diumumkan, ini kan berarti yang penting nyapres deh. Contoh ini nggak mudah adalah bagaimana PKS sendiri pun nggak langsung menyambut gitu. Kalau bicara dari segi kepentingan mereka punya kandidat kan harusnya segera. Ya. Mau Demokrat kek, mau partai apa kek, yang penting Anies bisa maju. Ya, Ya kan? Karena Anies ya komunitasnya basis masanya sama dengan PKS. Ya, yang paling berpotensi untuk merebut suara PKS itu kan secara alamiah sebetulnya PKS. Suara Anies maksudnya. Iya, sorry. Anies itu kan sebetulnya PKS kan yang Iya, bisa dapat iya. kotel efek Iya, gitu. iya. Tapi PKS itu nggak cepat gitu loh. Kayak mikir-mikir, berat banget mikirnya kan gitu. Lama gitu kan. Iya. Nah, saya melihat bahwa mungkin PKS juga menyadari problem ini, bahwa nanti kalau gabung justru kemudian nggak berhasil gitu. Saya pernah punya ilustrasi. Kalah. Saya lupa saya ceritakan di mana, tapi saya ada saudara, dia bapaknya tokoh NU ya, di Pekalongan, tokoh lama, tokoh senior sangat dikenal, maju lewat PKS. Nggak terpilih. 5 tahun berikutnya dia masuk lewat P3. P3 kan kurang lebih seperti PKB ya, basisnya NU ya. Terpilih Bang, gitu loh Bang. Jadi itu ilustrasi bagaimana kandidat yang bagus pun ketika dia pakai baju yang tidak tepat dalam komunitas yang tidak tepat, itu akhirnya sulit diterima. Kalah juga. Salah kostum Bang. Jadi ya Muhaimin ini salah kostum, Ya. Anies salah kostum juga di tempat masing-masing. Ya itulah. Karena yang memakaikan kostumnya ini juga
nggak ngerti kostum. Nah, itu tadi. Atau sengaja memasangkan kostum-kostum yang tidak tepat. Supaya bubar jalan. Iya, iya, benar juga Bang ya, bukan cuma yang pakai kostum yang dianalisa ya. Iya dong. Tetapi yang menyiapkan kostum itu ya. Iya dong. Oh, gitu. Menarik ya. Jadi memang kalau kita bicara Anies ini tetap menjadi menarik gitu. Karena lompatan-lompatannya tidak terduga juga kan. Iya, iya. Siapa yang menduga bahwa Anies berpasangan dengan Caimin itu nggak ada sama sekali. Iya, iya. Mungkin satu juga yang menarik tesis bahwa kita kan udah biasa nomor 3 gitu kan. Dulu di Jakarta juga nomor 3. Akhirnya Jadi menang. nanti bisa nomor 1 begitu. Menurut saya itu harus dijelaskan konteksnya dulu gitu. Iya, iya. Jadi memang benar dulu waktu Pilkada Jakarta Mas Anies itu sempat nomor 3, nomor 1 Ahok, lalu nomor 2 AHY. Iya. Nah, tetapi kemudian ya ada peristiwa isu penistaan agama di Al-Maidah, Kepulauan Seribu Al-Maidah. ya, peristiwa penistaan agama di Pulau Seribu, Surat Al-Maidah 51 ya. Betul, betul. Nah, dengan peristiwa itu kemudian elektabilitas Ahok itu kemudian turun. Anjlok. Tadinya udah 50%, terus kemudian turun Iya. gitu. Nah, pada saat dia turun ya, baru kemudian ada peluang bagi kandidat yang lain untuk naik gitu ya. Memang bisa naiknya Artinya kan ya. Ahok turun, Ya. kemudian yang menurunkan Itu adalah Ahok sendiri. Adalah Ahok sendiri. Iya, tapi kan orang yang membesar-besarkan isu itu kemudian mendukung Anies. Iya. Makanya Anies menjadi besar suara. Iya, jadi Anies itu bisa naik karena Ahoknya blunder turun Iya. gitu. Nah, Ahok bisa turun selain ada isu penistaan agama juga ada 2 variabel ya yang melekat atau 2 feature yang melekat pada diri Ahok. Pertama dia Tionghoa, yang kedua dia Kristiani gitu. Jadi isu itu mudah ditempelkan ya, isu Iya, penistaan iya. agama itu dan membuat suatu perasaan emosi yang sangat luas dan masif. Sekarang ini ya tokohnya lawannya Anies semuanya Muslim. Muslim semua. Iya. Jawa bahkan yang kelompok Iya. mayoritas gitu. Jadi tidak ada yang minoritas secara secara primordial. Iya. Yang kedua sih rasa-rasanya saya nggak melihat ada potensi blunder seperti Ahok ya. Iya. Pada sisinya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar begitu. Sehingga ceteris paribus begitu ya. Ya sebetulnya kita katakan ini rasanya sulit akan ada perubahan yang signifikan. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu adalah anomali gitu. Dari 10 kejadian ada 1 misalnya begitu. Iya. Dari 100 mungkin 3 gitu. Jadi ya ada sih peluangnya tapi kan peluangnya kecil. Nggak bisa dijadikan pola. Jadi penistaan agama dalam konteks ini, dalam Pilpres ini agak sulit lah ya. Karena Saya nggak melihat ruang karena ya nggak ada kandidat yang ceplas-ceplosnya kayak Pak Ahok. Ahok. Yang kedua pun kalaupun ceplas-ceplos ya nggak mudah ditempelkan karena apa? Karena Karena tadi mereka dia Islam. bukan figur minoritas. Rasanya Risma itu pernah keceplosan omong juga, agak mirip-mirip dengan dengan Ahok, tetapi kemudian nggak besar, nggak berkembang itu. Karena apa? Karena Muslim. dia Muslim dan dia orang Jawa. Gitu. Jadi suatu peristiwa itu tergantung konteks dan latar belakang aktor politik itu juga, gitu Bang. Atau ada komen. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini. Ada pernyataan atau statement yang dilontarkan oleh Bung Kodari terkait dengan Anies dan Cak Imin yang penting bisa nyapres. Basis Anies itu PKS bukan Nasdem. Jadi sepertinya dibahas tadi bahwa antara Anies maupun Cak Imin itu salah kostum menurut mereka. Salah kostum di sini yang diartikan adalah salah partai. Karena memang Nasdem lah yang partai pertama yang mendukung Anies atau mendeklarasikan Anies sebagai capres, tetapi sesungguhnya basis masa Anies yang terbesar atau partai yang selama ini mendukung Anies baik di DKI itu adalah dari partai PKS sesungguhnya. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan partai Nasdem lah yang lebih cepat menyampaikan atau mendeklarasikan Anies untuk menjadi capresnya. Kemudian di sini dikait-kaitkan juga dengan pengalaman di Pilkada DKI waktu itu, Pilgub DKI, ketika Anies berhadapan dengan Ahok dan juga AHY waktu itu, justru Anies berada di posisi atau urutan ketiga secara survei. Tetapi dalam perjalanan ia menjadi nomor urut pertama
Dan hal ini pernah dilontarkan oleh Anies beberapa kesempatan lalu bahwa ya memang kalau kita selalu berada di urutan ketiga secara survei, tetapi Pilgub DKI membuktikan bahwa kita walaupun berada di posisi urutan ketiga, tetapi kita bisa menjadi pemenangnya. Tetapi dari Bung Kodari jelaskan tadi bahwa waktu itu posisi Ahok jatuh dan Anies naik menjadi posisi pertama, itu dikarenakan ada kasus penistaan agama. Dan waktu itu memang penistaan agama sangat mudah untuk ditempelkan pada diri Ahok karena ada dua hal minoritas yang ada dalam diri Ahok, yakni Ahok adalah etnisnya Tionghoa, yang kedua dia adalah Kristen. Sehingga dengan begitu mudahnya untuk ditempelkan dalam diri Ahok. Sehingga ketika Ahok blunder, lalu merosot, hasil akhirnya Anies yang naik menjadi pemenangnya. Karena apa? Karena yang membesar-besarkan isu atau kasus Ahok itu sendiri juga adalah orang yang mendukung Anies. Sehingga memang itu bak gayung bersambut ya. Sehingga ketika Anies naik dari nomor 3 langsung 1 itu wajar. Karena ada situasional saat itu. Tetapi ketika dilihat di Pilpres kali ini, memang nyaris tidak akan ada hal-hal yang sifatnya primordial yang ditempelkan dalam diri Ganjar maupun Prabowo, karena memang mereka masing-masing adalah orang Jawa dan sama-sama Muslim. Sehingga ini memang akan sulit ketika ditempelkan atau dilabelkan dengan minoritas. Sehingga apapun perjuangan Anies memang agak sulit. Nah, sekarang tergantung bagaimana Ganjar dan Prabowo mampu menjaga sikap dan juga hal-hal lain agar ketika sampai dengan capres dan proses pemilu nanti, mereka tidak terlilit atau tersandung masalah apapun. Contoh, kalau di Pak Ganjar Pranowo, itu sudah dikait-kaitkan dengan mulai dilontarkan ada isu korupsi EKTP, kemudian yang berikut isu moral, yakni penyuka video BF dan lain sebagainya. Nah, ini memang sudah sering kali diangkat. Dan terakhir, Ganjar juga dikait-kaitkan dengan politik identitas ketika ada iklan azan di televisi, itu Pak Ganjar juga ada, dan bahkan disinggung terkait dengan cara wudhu yang salah dari Pak Ganjar, yakni baju lengan panjang tidak digulung dan lain sebagainya. Tetapi tetap tidak keriaknya, tidak sehebat dulu di zamannya Ahok, karena memang ya Ganjar seorang Jawa dan juga seorang Muslim. Dan background keluarganya juga cukup dikenal, apalagi dari istrinya. Dan istrinya juga adalah keturunan dari kiai besar, sehingga untuk menjatuhkan Ganjar juga sulit. Begitupun juga dengan Prabowo. Sehingga kalau dikait-kaitkan dengan masalah seperti Ahok dulu, sepertinya agak sulit. Tapi alih-alih mengalami peningkatan pasca perjodohan politik ya antara Mas Anies dan Gus Muhaimin, justru di kantongnya PKB di Jawa Timur, PKB juga turun, Gus Muhaimin dan Mas Anies juga turun. Nah, ini apa sebabnya? Ini misalnya menarik untuk kita ulas. Karena begini, satu ya, dalam istilah ilmu politik disebut dengan istilah split ticket voting bisa. Apa itu? Perjodohan capres-cawapres itu adalah keputusan elit. Sementara preferensi publik nanti di tanggal 14 Februari 2024 itu adalah keputusan publik. Itu preferensi publik. Jadi belum tentu perjodohan di tingkat elit itu diikuti oleh basis konstituensinya. Nah, dalam hal ini adalah PKB. Jadi yang menarik, ternyata PKB tidak serta-merta merespon secara positif, meskipun ketua umumnya menjadi wakilnya Mas Anies. Nah, kami temukan, dan itu kemarin diulas dengan sangat baik oleh Gus Ipul, satu ya, approval rating Presiden Jokowi di Jawa Timur itu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi 86% masyarakat puas di Jawa Timur. Nah, ketika Gus Muhaimin dijodohkan dengan Mas Anies, yang selama ini dicitrakan sebagai capres antitesa Presiden Jokowi, itu basis warga Jawa Timur, termasuk pendukung PKB yang cenderung puas selama ini, itu menjadi semacam menarik diri dari keputusan elitnya itu. Baik. Yang kedua, nah nanti mungkin Gus Ipul bisa mengulas lebih jauh, itu adalah basis NU yang selama ini seiring sekata dengan Pak Jokowi. Nah, sementara ada banyak tokoh yang sekarang berkoalisi dengan PKB yang dianggap berseberangan dengan NU. Jadi dua faktor itu, nah Ganjar sendiri ternyata daya tariknya di kalangan NU termasuk juga Pak Prabowo bagus. Jadi kalau kita tanya seberapa dekat warga Jatim terhadap NU, itu jumlah totalnya 79,9%,
Dan dari mereka yang Baik saudara sekalian, itu sebuah video yang coba saya reaksi juga kali ini. Itu dari salah satu pengamat politik dan juga ya salah satu pemimpin lembaga survei Indonesia, di mana di sini dipetakan ada peta elektoral di Jawa Timur. Ternyata Ganjar masih kuat untuk di Jawa Timur. Surya Paloh punya analisa mungkin keliru di sini. Ketika ia pasangkan Anies Baswedan dengan Cak Imin, ia berpikir akan meraup suara banyak di Jawa Timur. Karena sesungguhnya di Jawa Timur adalah pusat NU atau komunitas NU terbesar itu ada di Jawa Timur. Tetapi ternyata terbalik, malah dia berada di posisi paling akhir. Justru Ganjar dan Prabowo mendapatkan hati di para NU di Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur. Nah di sini mau menggambarkan bahwa paket yang dipasangkan oleh Surya Paloh ini dengan harapan akan meraup suara banyak dari pihak NU di Jawa Timur, ternyata tidak signifikan, tidak seperti yang diharapkan. Bahkan disampaikan tadi bahwa powernya Jokowi masih punya dampak besar untuk Ganjar saat ini. Karena secara provinsi, kepuasan pemerintahan Presiden Jokowi untuk seluruh provinsi mungkin terbesar itu dari Jawa Timur, yaitu kurang lebih tadi disampaikan ada 86%. Artinya rata-ratanya lebih tinggi dari dia punya ratingnya, persentasenya itu lebih besar dari rata-rata nasional yang hanya 82%. Di sini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu luar biasa. Dan ketika mereka lihat Jokowi adalah PD Perjuangan, dan PD Perjuangan saat ini mendukung Ganjar Pranowo. Sehingga tidak salah juga kalau memang mereka masih menempatkan posisi Ganjar Pranowo di urutan pertama. Dan ini memang sudah dilihat dan dibuktikan. Seorang anak yang memenangi hadiah umroh saat acara Jalan Sehat di Makassar. Nah, ini baru berita namanya. Ini betul baru perubahan namanya gitu. Perubahan dari hadiah umroh diganti menjadi dispenser dengan TV gitu. Konon kabar beritanya Caimin sendiri menang. Gimana ceritanya itu, pantesan yang datang banyak. Soalnya kan banyak hadiahnya ya, dapat hadiah ya. Nggak ini sih, nggak aneh sih gitu. Kalau nggak ada iming-iming nggak mungkin masyarakat ikut turun begitu banyak. Tapi ya bagus juga sih ya meramaikan gitu. Daripada yang punya hajatnya sedih, merasa selalu terjolimi, merasa selalu dijegal gitu kan. Masyarakat bagus juga sih ya, sedikit menghiburlah perasaan mereka yang merasa dijegal itu ya. Rupanya begini gitu. Gimana nanti kalau sudah jadi presiden gitu ya. Aduh, parah perubahan kalau sudah jadi nanti janji gitu ya, Indonesia gitu ya akan seperti presiden sebelumnya gitu ya, bisa bekerja sama dengan orang luar gitu, yang dengan asing gitu ya. Kembali lagi Freeport ke tangan asing, kembali lagi yang sudah Bapak Jokowi ambil tuh ke tangan asing gitu. Sorry ya, saya tidak akan memilih calon pemimpin yang begitu. Baik sahabat sekalian, video terakhir ini memang masih video lama sebenarnya, komentar untuk video lama ketika kunjungan Anies Baswedan dan juga Cak Imin ke Makassar. Dan untuk cerita itu memang masih terngiang di hati atau di telinga masyarakat sampai saat ini, yaitu memang tagline yang selalu dicanangkan atau didengungkan oleh paket Anies Cak Imin ini adalah perubahan. Dan seorang netizen tadi barusan memberikan kritikan bahwa memang benar tagline yang disampaikan oleh paket Amin ini adalah perubahan dan benar-benar direalisasikan, yaitu merubah hadiah dari umroh menjadi dispenser dan televisi. Ini bentuk ungkapan mungkin kekesalan atau kekecewaan dari netizen akibat janji atau iming-iming yang diberikan tidak sesuai dengan realitanya. Jadi kalau hal seperti ini walaupun hal kecil sebenarnya, tetapi akan menjadi dampaknya besar kalau tidak dijaga dalam situasi seperti saat ini. Ini situasi politik, tahun politik, tentunya juga ya segala hal, tindak dan tanduk, tutur kata, perbuatan, janji dan lain sebagainya itu akan dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Sehingga ya memang
para pemimpin atau calon pemimpin harus berhati-hati dalam situasi-situasi seperti saat ini. Baik para sahabat sekalian, mungkin perjumpaan kita untuk kali ini sampai di sini saja. Barangkali para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan dengan mengklik subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan juga silakan tinggalkan kolom komentar untuk merequest video-video yang akan kita reaksi pada kesempatan yang akan datang. Sekian dan terima kasih.